Scientists made multiple vaccines in less than a year. But a handful of countries grabbed virtually all the supply. Companies have not shared their recipes and technology. And while a small number of companies have made billions, there's not enough supply to go around. Every day, 10,000 people are dying. Fast-moving variants threaten to undermine progress. It's bad for health. It's bad for business. We can end this pandemic. There is hope. Some countries have started sharing doses. New manufacturing hubs are being built. Sharing of know-how and technology is beginning. And the majority of the world now backs a temporary waiver of intellectual property to help boost vaccine production. We are in a race against time to beat the virus, and we must all do more, faster. We can produce and deliver doses to vaccinate 70% of every country by the middle of 2022, including those in the hardest to reach places. No one is safe until we're all safe. It always seems impossible until it's done. Shalom, selamat hari Minggu, salam jumpa kembali bersama Jemaat GBKP Cengkareng yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita boleh diizinkan Tuhan kembali untuk melaksanakan ibadah secara live streaming GBKP Cengkareng, di mana minggu ini kita boleh memasuki Minggu Passion yang pertama dengan tema Firman Tuhan memberikan sukacita. Biarlah firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan juga terang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Marilah kita menyerahkan segala rancangan-rancangan hidup kita, segala jalan-jalan kehidupan kita di atas jalan-jalannya Tuhan. Dengan penuh sukacita kami mengundang semua jemaat yang ada di rumah, yang ada juga di gereja. Mari sama-sama kita mengangkat pujian yang mengatakan, "Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan." Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, bersekutu, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita boleh bernyanyi sambil bertepuk tangan, saudara jemaat yang terkasih. Bagi kakiku
bahwa Tuhan selalu menuntun kehidupan kita dan menopang setiap jalan-jalan hidup kita. Mari kita boleh duduk kembali, kita mempersiapkan hati kita, jiwa kita terarah kepada Tuhan di saat hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah kita di pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian. Firman-Mu Tuhan berkata, Kau besertaku. Maka kuat dan roh jiwa kita hanya di hadapan Tuhan. Sebab tangan Tuhan akan selalu kita nantikan di setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena setiap pertolongan hidup kita hanya datang daripada Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, mari sama-sama kita menantikan kebaikan Tuhan. Karena hanya Yesus yang kita sembah di dalam setiap hidup kita. Sebab hanya Dialah pertolongan kehidupan kita. Yakin dan percaya setiap pergumulan yang kita hadapi hari ini, saat ini, hanya Tuhanlah kekuatan dan penolong hidup kita. Mari kita angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Musik terus memuji Tuhan. Segala pertolongan kita hanya di tempat tinggi ya Tuhan. Saat ini kami boleh membawa segala kehidupan kita. Ya Tuhan, mari Tuhan tolong kami dalam setiap pergumulan hidup kami yang berat ini Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sebab dasar kehidupan kami ya Tuhan ialah firman-Mu Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kami. Sekali lagi mari kita angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
berjuah-juah. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu, selamat datang ibadah Minggu live streaming GBKP Runggun Cengkareng. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada saat ini. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GBKP Runggun Cengkareng, kami menyambut saudara-saudari dengan sukacita. Kita bersyukur karena sampai pada hari ini Tuhan memberi kekuatan kepada kita melewati hari-hari di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita percaya bersama Tuhan kita dapat melalui pandemi ini. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Majelis Runggun telah menerima persembahan dari jemaat, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan kerja rani seperti tertulis di warta jemaat. Jika ada kesalahan penulisan, baik angka nominal maupun nama, mohon segera disampaikan kepada majelis atau pertua diaken sektor agar segera diperbaiki. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan baik persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan kerja rani, bisa ditransfer ke rekening Runggun yang tertera di warta jemaat. Berita konunia, mari kita ikuti kebaktian keluarga PAA kategorial di sektor masing-masing sesuai jadwal di warta jemaat. Berita PWG, nama-nama yang sudah mendaftar mengikuti katekisasi reguler sudah tertera di warta jemaat kita. Bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mengikuti katekisasi reguler ini, dapat menghubungi seksi PWG Pertua Revina Beru Tarigan. Berita diakonia, berita sakit, terkonfirmasi COVID-19 dan isoman di rumah saudara-saudara kita. 1. Heri Ginting, sektor Efesus. 2. Asia Bru Ginting sudah negatif, sektor Roma. Beren Vandia, sektor Kolose. Nande Esti Purba, sektor Kolose. Heva Haryani Bru Ginting, sektor Roma. Sarti Ati Novita, guru singa, sektor Filipi. Jemaat dalam pemulihan kesehatan dan dirawat di rumah sebagai berikut. Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, sektor Filipi. Bapak Suranta Surbakti, sektor Tesalonika. Naras Bapak Ripel Ginting, sektor Yerusalem. Mari kita topang dalam doa agar proses perawatan dan pemulihan kesehatan saudara-saudari kita ini dapat berjalan dengan baik dan cepat pulih. Tuhan Yesus memberkati. Berita sekretariat,
pemilihan pertua di PJJ Sektor Kolose dilaksanakan pada hari Minggu 27 Februari 2022 setelah selesai kebaktian. Pemilihan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. 2 calon yang terpilih akan diwartakan pada kebaktian hari Minggu 6 Maret 2022 dan Minggu 13 Maret 2022 secara live streaming. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi saudara-saudari yang merayakan antara tanggal 27 Februari sampai 5 Maret 2022. Semoga dengan pertambahan usia ini akan menambah sukacita bagi saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah penekanan warta jemaat. Terima kasih. Marilah kita memasuki ibadah. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam menjalani kehidupan ini, kita menghadapi banyak tantangan. Seringkali kita tidak mampu menghadapinya, sehingga kita tawar hati dan berputus asa. Pada saat ini kita diajak melalui kebaktian Minggu Pasion yang pertama ini untuk memaknai penderitaan Tuhan Yesus dan dalam karya penyelamatan yang dinyatakan kepada manusia, sehingga kita dimampukan tetap setia dalam iman. Menghadapi pergumulan kehidupan ini, Tuhanlah tempat perlindungan kita yang teguh. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 4. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia.
Kebaktian Minggu Pasion pertama ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang adalah penolong kita dalam menghadapi penderitaan. Di dalam nama Yesus Kristus yang menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Damai sejahtera bagi kita semua yang datang beribadah pada hari ini. Sukacita surgawi menjadi milik orang-orang percaya. Amin. Invokasio diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Selagi kita berdiri, kita puji Tuhan dari PKJ nomor 229, bait pertama dan kedua. Kami persilahkan duduk. Pujian kepada Tuhan yang menjadi benteng pertahanan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Allah, oleh karena kasih-Mu yang menyelamatkan aku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Terpujilah Engkau Allah, oleh karena kasih-Mu yang menyelamatkan aku. Seperti Tuhan mendengarkan jeritan bangsa Israel di tanah perbudakan Mesir, dan jeritan bangsa itu digantikan menjadi nyanyian puji-pujian penuh dengan sukacita. Seperti Allah mendengarkan doa Daud ketika dia dikejar-kejar Saul, dan Allah juga menyelamatkan dan mentahbiskan Daud menjadi raja menggantikan Saul. Terpujilah Engkau Allah, oleh karena kasih-Mu yang menyelamatkan aku. Marilah kita memuji Tuhan karena kasih-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 400 bait pertama dan ketiga.
mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Pengakuan dosa. Ketakutan dan kekhawatiran menjalani hidup ini membuat kita lupa berharap kepada Tuhan. Kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak mampu menolong kita. Seperti Daud, khawatir dan takut ketika dikejar Raja Saul. Kita mencari jalan keluar kepada kuasa-kuasa gelap. Kita mengandalkan pangkat dan uang. Kita kalah karena pergumulan hidup ini. Akan kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan. Pergumulan kehidupan ini menguasai kami, sehingga kami tidak melihat kebesaran-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita mengaku dosa kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 dan kedua. Berilah kami kemampuan untuk melakukan panggilan-Mu sebagai umat pilihan-Mu. Kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami. Sering sekali kami melupakan-Mu, kami menjauh daripada-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Kami mengaku di hadapan-Mu betapa kotornya kami. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami. Mari kita mengaku dosa kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 29, bait 3 dan keempat.
sering ragu dan bimbang akan kuasa-Mu. Kami mencari pertolongan dengan kekuatan kami dan dunia ini. Kami tidak berlindung kepadamu. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Hanya Engkaulah benteng kekuatan kami dan gunung batu kami yang teguh. Marilah kita berdoa pribadi lepas pribadi di dalam hati kita, mengakukan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengampunan dosa. Tuhan berfirman kepada kita, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Amin. Marilah kita memuji Tuhan yang telah memberikan pengampunan dosa bagi kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 38 bait 1 dan 3. Kami persilahkan duduk. Sekarang tiba saatnya kita pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Matius 13 ayat 18 hingga 23. Matius 13 ayat 18 hingga 23, demikian firman Tuhan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu.
Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berubah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena kami menyadari dan mengakui nyata sungguh penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami tetap bisa menjalani hari-hari kami, dan kami tidak pernah sendiri. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, urapi anak-anak-Mu yang mendengarkannya, agar sungguh-sungguh firman ini meneguhkan dan menguatkan hati dan iman kami. Sebab Tuhanlah gunung batu perlindungan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini kami dan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita terima di minggu ini, kita telah memasuki minggu yang terakhir, minggu keempat di bulan 2, di bulan kedua tahun 2022, dan di kalender gereja kita memasuki minggu Pasion yang pertama, minggu sengsara yang pertama. Firman Tuhan yang kita terima diambil dari Perjanjian Lama, dari Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13. Kami bacakan bagi kita begini firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan di ibadah kita saat ini. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita sekalian, salam damai sejahtera. Kami tetap berdoa dan berharap setiap kita tetap memiliki sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Aldi Novel Adilang, seorang nelayan asal Manado, berumur 19 tahun. Sehari-harinya Aldi bekerja sebagai penjaga lampu di rompong. Rompong adalah rumah rakit di lautan, tempat penangkaran ikan di laut, dan terletak
sekitar 125 km dari pesisir utara Manado. Dan Aldi telah melakukan pekerjaan itu sejak berusia 16 tahun. Pada tanggal 14 Juli 2018 pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saat itu angin selatan sedang berhembus sangat kencang, tali rakit Aldi putus karena gesekan dengan rakit temannya. Dan sayangnya waktu itu Aldi masih tertidur, sehingga dia tidak tahu kalau dia sudah hanyut. Tutur Aldi kepada reporter yang mewawancarainya. Aldi terombang-ambing arus atau hanyut selama 49 hari hingga membawanya ke perairan Guam di Samudra Pasifik. Aldi harus bertahan hidup dengan cara menghemat perbekalan makanan yang ada padanya, sedangkan perbekalan itu hanya cukup untuk seminggu. Akhirnya Aldi memakan ikan mentah dan meminum air laut dengan memeras air laut dengan kaosnya. Jadi kaosnya dia celupkan ke laut lalu dia peras. Nah, air perasan itu yang dia minum karena menurut dia dengan cara itu rasa asin pada air bisa berkurang. Dia juga mengumpulkan air hujan untuk diminum. Bukan itu saja yang menjadi tantangan Aldi. Cuaca ekstrim yang panas dan ikan-ikan hiu yang mengelilingi rumah rakitnya turut membuat Aldi was-was. Sembari bertahan hidup, Aldi terus berusaha mencari pertolongan. Namun tak satu pun kapal yang mendengarkan teriakannya. Aldi mengatakan bahwa ada sedikitnya 10 kapal yang melewati rakitnya dari kejauhan. Lalu Aldi pun mencoba mengirimkan pesan permintaan pertolongan kepada mereka melalui handy-talkie atau HT. Namun kapal-kapal itu tak menanggapi. Aldi mengatakan ada kapal telah menerima pesannya dan memberi tanda untuk menolongnya, tapi tak kunjung datang. Hal ini membuat Aldi tertekan. Di suatu hari, remaja asal desa Lansa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara ini putus asa. Fisiknya lemas, psikisnya tak berdaya. Aldi ingin mengakhiri hidupnya. Ya, saya mau bunuh diri, lirihnya. Aldi duduk di pinggir rumah rakitnya dan ingin langsung menyeburkan diri ke laut. Namun hal itu tidak terjadi. Aldi masuk ke rumah rakit, lalu ia membaca Alkitab. Saya baca Alkitab sampai habis selama di rumah rakit. Setiap ada pikiran putus asa, saya coba baca terus Alkitab dan bernyanyi lagu-lagu rohani. Itu yang membuat saya bertahan, itu yang membuat saya tidak putus asa. Dia juga terus berdoa agar bisa selamat dan kembali bertemu dengan orang tuanya. Dia selalu ingat Tuhan dan ingat orang tuanya. Dia begitu rindu masakan ibunya. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2018, dia mencoba meminta pertolongan dari kapal berbendera Panama yang bermuatan batu bara. Saat itu kapal telah jalan hingga 1 mil, lebih kurang 1,6 kilometer. Tapi karena mendengar teriakan Aldi, kapal tersebut berbalik arah dan melepaskan tali untuk menolongnya. Waktu itu saya berteriak, "Help, help," karena hanya itu yang saya tahu dalam bahasa Inggris. Saat dibawa ke atas kapal, tubuh saya lemas. Tapi puji Tuhan, kru-kru kapal sangat baik. Mereka benar-benar menolong saya hingga mencucikan baju saya. Walaupun komunikasi kami sangat terbatas karena keterbatasan bahasa. Selama menuju pelabuhan, saya bahkan diminta istirahat saja. Jadi kerjaan saya cuma makan dan tidur, tutur Aldi. Pada tanggal 6 September 2018, kapal tersebut tiba di Jepang. Namun dia belum bisa turun dari kapal sebelum mendapatkan izin karena dia tak memiliki paspor. Baru setelah perwakilan Kedutaan Besar Indonesia serta pemerintah Jepang datang menjemput, Aldi bisa turun dari kapal. Sebenarnya dia diberikan oleh ABK kapal tersebut, tapi dilarang oleh Kedutaan Besar Indonesia, perwakilan Kedutaan Besar Indonesia. Setelah paspor miliknya jadi, Aldi akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 8 September 2018 dan tiba sehari kemudian 9 September 2018 di bandara.
Aldi dijemput orang tua serta keluarga besarnya. 49 hari terombang-ambing di lautan lepas. Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, dengan membaca Alkitab, Aldi mampu bertahan selama 49 hari. Karena dengan membaca Alkitab membuat Aldi tetap percaya dan terarah kepada Tuhan. Bahwa dia punya penolong, bahwa dia punya kekuatan di dalam Tuhan. Jadi bukan Alkitab yang menyelamatkan Aldi, tetapi melalui Alkitab iman Aldi tetap terjaga. Perhatian Aldi tetap kepada Tuhan. Sehingga ketika dia mau menceburkan diri ke laut tidak jadi. Karena suara Tuhan lebih kuat. Karena Aldi selalu baca firman Tuhan. Firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 10-11 yang menjadi bahan khotbah kita mengatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ini disampaikan Tuhan kepada bangsa Yehuda yang sedang dalam pembuangan. Tuhan berjanji ia akan membawa keluar umatnya dari pembuangan di Babel dan menolong mereka membangun Yerusalem. Dan Tuhan katakan firmanku itu tidak akan sia-sia. Mari kita perhatikan di ayat 10 ini bahasa gambaran. Digambarkan bahwa ada hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Tidak kembali lagi ke langit maksudnya. Fungsinya apa? Mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sehingga dampaknya apa? Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Lalu itu dibandingkan di ayat 11, demikianlah firmanku kata Tuhan. Sumbernya dari mana? Dari mulut Tuhan. Fungsinya apa? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan dampaknya akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Keberhasilan itu dalam bentuk apa jemaat yang dikasih Tuhan? Transformasi pribadi. Ada sukacita, ada damai sejahtera di ayat 12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Tidak hanya transformasi pribadi tapi juga transformasi alam. Di ayat 12b dan 13, gunung bukit, pohon sanobar, pohon murat, semua bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Di buku bimbingan khotbah GBKP dituliskan bahwa pohon sanobar itu seperti pohon pinus yang tetap hijau daunnya di segala cuaca. Kayunya itu bagus untuk bahan bangunan, kapal, alat musik, dan buahnya bisa dimakan. Pohon sanobar ini lambang kesuburan. Dan pohon senobarlah ganti semak duri. Pohon murat adalah pohon yang daunnya tetap hijau, bunganya putih harum dan dipakai untuk bahan kecantikan. Batang murat melambangkan kasih atau kemurahan Allah dan keadaan damai. Jemaat yang dikasih Tuhan, perubahan atau transformasi yang terjadi memerlukan proses lambat dan senyap seperti air mengairi. Namun perubahan itu nyata dan kekal dan semuanya itu untuk kemasyuran Allah. Dan nyatalah dikatakan di ayat 12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Dan itu nyata setelah 70 tahun di pembuangan pada tahun 538 sebelum Masehi melalui Raja Kores, Allah membebaskan bangsa Yehuda dari pembuangan di Babel dan kembali ke Yerusalem. Firman Tuhan memberikan sukacita, itu tema kita. Firman Tuhan seperti hujan dan salju turun dari langit. Dia tidak akan kembali tapi dia mengairi, membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, itu bisa terjadi bila
Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Itu akan terwujud bila carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Itu yang digambarkan di bacaan kita Matius 13 ayat 18 sampai 23. Siapapun kita yang mendengarkan firman ini, menghadir dalam ibadah ini, baik di gereja ini maupun di rumah masing-masing, hendaknya setiap kita ketika mendengarkan firman Tuhan, hendaknya kita meresponnya seperti benih yang jatuh ke tanah yang baik. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan melakukan. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Janganlah kiranya kita seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Lalu datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Janganlah kiranya kita seperti orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan sukacita, dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Janganlah kiranya kita seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Di dalam menjalani kehidupan ini kita pasti menghadapi tantangan, kita mengalami kekhawatiran, ada persoalan yang kadang menghimpit kita. Sehingga terkadang kita tidak mampu menghadapinya dan mungkin kita tawar hati dan berputus asa. Tetapi di minggu Pasion yang pertama ini kita diminta memaknai penderitaan Tuhan Yesus dalam karya penyelamatannya bagi kita. Sehingga kita dimampukan untuk tetap setia dalam iman menghadapi pergumulan kehidupan ini. Jangan pernah cari tempat di mana tidak ada penderitaan. Kita tidak akan menemukannya. Tapi jangan pula cari-cari penderitaan. Tetapi ketika penderitaan itu hadir, marilah kita ingat. Minggu Pasion pertama ini disebut Estomihi. Artinya Tuhanlah gunung batu dan kubu pertahananku. Jadilah manbangku, ling-ling ke Sion. Ini maka di liturgi kita tadi di pujian kepada Tuhan yang menjadi benteng pertahanan dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berbuih, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, seringkali umat Tuhan pada zaman Alkitab berjalan melewati padang gurun. Dan seringkali badai pasir datang tanpa diperhitungkan. Tiba-tiba badai pasir tanpa terprediksi. Lalu umat Tuhan yang berjalan di padang gurun itu ketika melihat ada terjangan badai pasir, apa yang mereka lakukan? Mereka memutar pandangan mereka. Mereka tidak fokus ke badai itu, tapi mereka mencari sekitar mereka. Ada tidak gunung batu di situ? Lalu mereka mencari, berlari ke gunung batu itu, mencoba masuk di celah-celah gunung batu itu. Sehingga walau ada hantaman badai, bukan mereka yang kuat. Mereka selamat bukan karena kekuatan mereka. Mereka selamat karena ada perlindungan gunung batu. Itu yang mereka pahami bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Itu bisa bila apa? Bila kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mendekat kepada Tuhan. Kita mau berlindung kepada Tuhan. Bukan gunung batu itu yang menghampiri kita ketika badai datang.
Tapi kita mendekat kepada gunung batu. Dan itu yang dilakukan Aldi Novel Adilang. Mungkin orang menganggap dia orang yang biasa. Anak tamatan kelas 3 SMP, dia hanya tamatan SMP. Berada jauh dari daratan, 125 km dia berada. Dari pesisir utara Manado, jauh dari orang tuanya. Tapi yang kita bisa lihat dari Aldi Novel Adilang, dia tidak pernah mau jauh dari Tuhan. Di rakit yang sederhana itu ada Alkitab. Dan Aldi tidak menjadikan Alkitab itu jimat. Aldi tidak menjadikan Alkitab itu hanya pajangan. Tapi Aldi membacanya, merenungkannya, dan mengarahkan hatinya. Seperti benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Sehingga ketika dia berada di satu titik putus asa, begitu dekat dia dengan laut. Tetapi kekuatan firman Tuhan mengubah pola pikir dan pandangannya. Dia masuk ke rakit dan dia baca firman Tuhan. Di invokasio kita dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Penderitaan kita alami. Persoalan hidup kita alami. Bisa jadi itu karena perbuatan kita. Karena kekhilafan kesalahan kita, minta ampun kita pada Tuhan. Bisa jadi bukan karena kesalahan kita. Kita berlaku jujur tapi dibenci orang. Kita bertanggung jawab tapi disingkirkan orang. Kita menjaga kesehatan makanan kita tapi penyakit datang kepada kita. Mari kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk tetap mengatakan, Tuhanlah gunung batuku, tempat perlindunganku dan kekuatanku. Aku tidak pernah sendiri. Oleh karena itu mari perpulungan jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Hidup dengan rancangan Tuhan. Mau setia kepada Tuhan. Walau banyak pencobaan dan tantangan yang menghadap. Kita tetap belajar memegang janji Tuhan. Kita berjanji dengan kasih karunia-Nya kita menjalani hari-hari kita. Karena kita ada saat ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bisa jadi dalam pergumulan kita tidak melihat secara kasat mata tangan Tuhan bekerja atas persoalan kita. Bisa jadi kita saat ini dalam pergumulan yang berat, sakit penyakit yang mendera. Tapi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja secara nyata, pandanglah kepada hatinya. Hati seorang Bapa yang mengasihi kita, yang mau mati bagi kita, yang mau menderita sengsara demi keselamatan kita. Tuhanlah gunung batu dan perlindungan kita. Kami rindu sekali mengajak kita bernyanyi, kami mohon dipandu oleh song leader. Lagu di awal ibadah kita, dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku ku percaya. Mari kita imani lagu ini. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap Tuhan menentai kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku.
Amini jemaat yang dikasihi Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Firman Tuhan yang menguatkan roh dan jiwa kita. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan Tuhan tetap nyata bagi kita yang sungguh mengasihi kita. Di tempat maha tinggi, Tetaplah arahkan hati kita kepada Tuhan. Nantikan pertolongan dan penyertaan-Nya. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi kita katakan, dengan sayap-Mu Tuhan, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Katakan jemaat Tuhan, Kau kekuatanku Tuhan. Kau perlindungan bagiku. Kau gunung batuku, tempat penyelamatanku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Jangan pernah berpaling dari Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkat tangan kita, berserah dan nantikan penyertaan Tuhan. Karena Yesus kita adalah Raja yang berkuasa atas kita dan mau mati bagi kita. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengimani dan mengamini pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Tuhan adalah gunung batu perlindungan kami. Dalam perjalanan hidup kami ada persoalan, ada tantangan, ada penderitaan, ada sakit penyakit. Tapi tolong kami Tuhan, berikan hati yang taat dan setia untuk tetap kami mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Untuk tetap menyembah Tuhan. Sehingga ketika kami menyerahkan hidup kami percaya pertolongan Tuhan itu nyata. Firman Tuhan itu sungguh menyukakan dan menguatkan kami. Merubah hidup kami menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh meneduhkan dan menenangkan kami. Kami tidak pernah sendiri. Tuhan adalah gunung batu perlindungan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dengan bersama-sama kita mengakukan iman percaya kita. Seperti iman percaya orang Kristen di muka bumi ini. Bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Sebagai ungkapan syukur kita akan kuasa kasih Tuhan beserta kita, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi kita dalam kita memberi persembahan syukur diambil dari Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
Semari kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari nyanyikan kidung baru nomor 133 bait yang pertama, syukur padamu ya Allah. Atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita naikkan doa kita, doa persembahan dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, dan kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini bagi bau yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, mampukan gereja Tuhan menggunakan persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga semakin nyatalah kuasa kasih Tuhan melalui gereja Tuhan. Berkati setiap kami yang telah memberikan persembahan syukur, tolong kami agar kami tetap merasakan penyertaan dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tetap mampu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala sisi kehidupan kami, susah senang, sehat sakit, suka duka. Dan tolong kami Tuhan, mampukan kami menjadi saluran berkat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kebaktian KKR, kebaktian minggu hari ini melalui via Zoom. Tuhan memberkati agar kebaktian anak-anak kami KKR pun berjalan dengan baik. Tuhan memberkati pelayan firman, pelayan KKR yang melayani, yang menaburkan firman. Tuhan berkati anak-anak kami beserta orang tua yang mendampingi, sehingga tetap ada kuasa kasih Tuhan nyata melalui firman dan pujian yang dinaikkan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan persepuluhan, persembahan pengucapan syukur, persembahan janji iman, dan persembahan kerja rani. Kami percaya Tuhan menerima persembahan ini dengan sukacita, dan Tuhan memberkati saudara-saudari kami yang telah memberi persembahan. Tuhan tambah-tambahkan rezeki, dan Tuhan tambah-tambahkan kemampuan untuk bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan memberkati untuk pelaksanaan perpulungan jabu-jabu atau kebaktian keluarga berikut PA kategorial, Mamre, Moria, dan Permata. Sehingga melalui perpulungan jabu-jabu dan PA kategorial pun kami semakin merasakan kuasa kasih Tuhan, semakin erat persekutuan di antara kami, dan kami mampu memuliakan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami Tuhan, terkadang lemah fisik kami karena penyakit. Untuk itu kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang terkonfirmasi COVID-19 dan menjalani isolasi di rumah. Saudara kami Hari Ginting, Bern Pandia, Nora kami Nora Nandehesti Purba Buru Ginting, Eva Haryani Buru Ginting, dan Seriati Novita Buru Guru Singa. Kami percaya mereka tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai, Tuhan gunung batu yang menguatkan dan memampukan. Tuhan memberkati obat, vitamin, makanan, minuman. Tuhan memberkati tubuh, jiwa, dan roh saudara-saudara kami ini, sehingga dengan kuasa Tuhan cepat sehat, cepat pulih, cepat negatif virus COVID-19 di tubuh saudara kami. Kami mengucap syukur untuk anak kami Asia Berginting yang hasil tes PCR-nya telah negatif. Biarlah Tuhan terus menyertai agar terus sehat, terus kuat, terus pulih kesehatan anak kami Asia Berginting. Terima kasih Tuhan, kami terus topang dalam doa untuk saudara terkasih kami, orang tua kami, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Bapak Suranta Surbakti, dan naras kami Bapak Rivel Ginting. Tuhan, kami percaya mereka juga mengamini dan meyakini Tuhan adalah gunung batu mereka, tempat perlindungan mereka yang menguatkan, meneguhkan mereka menjalani hari-hari mereka. Tuhan memberkati perawatan yang dijalani saudara kami ini, orang tua kami ini, dan Tuhan yang meneguhkan iman, menguatkan pengharapan, sehingga tetap ada sukacita dalam kehidupan orang tua kami ini. Bapak, kami berdoa untuk pemilihan calon pertua di tengah-tengah sektor Kolose di Gereja Tuhan GBKP Runggun Cengkareng,
yang direncanakan hari ini jam 12 siang ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, anggota PJJ sektor Kolose yang memberi diri mereka dengan sukacita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memilih calon pertua, calon hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang akan melayani di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Cengkareng sektor Kolose. Dan calon pertua yang terpilih akan dipilih secara runggun pada tanggal 20 Maret. Mari berkati proses pemilihan ini sehingga sungguh-sungguh mata kami terarah kepada Tuhan. Tujuan kami hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Siapapun nanti yang terpilih, kami percaya itu adalah pilihan Tuhan melalui anak-anak Tuhan, jemaat sektor Kolose, jemaat GBKP Runggun Cengkareng sektor Kolose. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa, kami merencanakan di tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Cengkareng akan melaksanakan kebaktian, penggalangan atau kebaktian, memberikan persembahan janji iman yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Ini menjadi momen buat kami, bahwa kami setiap anak-anak Tuhan yang menjadi anggota di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Cengkareng adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati, yang Tuhan lindungi. Anak-anak Tuhan yang Tuhan pakaikan untuk menopang mendukung pelayanan gereja Tuhan. Oleh karena itu mari Bapa, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang membuka hati, Tuhan yang memberikan sukacita bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat GBKP Runggun Cengkareng, untuk memberikan rasa syukur, persembahan syukur melalui janji iman, untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan kesehatian di antara kami saling mengambil bagian dalam janji iman ini, maka akan terpenuhi kebutuhan untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana perbaikan lantai 2 gereja Tuhan GBKP Runggun Cengkareng. Tuhan memberkati tukang, Tuhan memberkati seksi inventaris yang akan mendampingi, sehingga sungguh-sungguh proses perbaikan ini pun berjalan dengan baik. Mulai dari awal sampai akhir sehat-sehat tukang dan semua yang ambil bagian dalam proses ini, sehingga apa yang menjadi gambaran untuk perbaikan lantai 2 ini pun benar-benar demikianlah nanti jadinya. Sehingga sungguh-sungguh ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat kuasa kasih Tuhan melalui gereja Tuhan, untuk menopang pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Karena kami rindu sekali, berharap pandemi akan semakin landai dan akhirnya kami bisa beribadah kembali di rumah Tuhan. Dan dengan perbaikan lantai 2 ini, pelayanan dalam peribadahan di rumah Tuhan pun semakin baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Dengan kuasa kasih Tuhan yang menyertai hidup mereka, momen ini menjadi momen sukacita bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan, sebab mereka merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu mereka, sehingga mereka tetap menjalani hari-hari mereka dengan hati yang penuh iman kepada Tuhan, hati yang terarah kepada Tuhan, dan memberi diri menjadi saluran berkat Tuhan. Bapa di surga, mari berkati anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Begitu juga jemaat Tuhan GBKP Runggun Cengkareng. Biarlah kuasa kasih Tuhan menyertai kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan roh kesehatian di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga baik orang tua maupun anak-anak sehati sepikir saling mengasihi dan percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu mereka, sehingga ada tantangan, ada pergumulan, ada sakit penyakit, mereka tetap saling menguatkan, mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan keluarga mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberikan rezeki, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberikan kesehatan, sehingga anak-anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dan anak-anak Tuhan yang bersekutu menjadi anggota GBKP Runggun Cengkareng memberi diri mereka menjadi saluran berkat Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, KKR dan Permata, tolong kami orang tua menjadi teladan bagi anak-anak kami dalam beriman kepada Tuhan. Tolong kami untuk mampu menyatakan bahwa Tuhan adalah gunung batu bagi kami, dan anak-anak kami juga melihat itu, sehingga anak kami menjaga dirinya, tetap hatinya, dia tekun dalam belajar, dalam sekolahnya, dalam pendidikan perkuliahannya, dalam pekerjaannya, dan dia hati-hati
dan menjaga diri dalam pergaulannya. Sehingga anak kami pun menjadi saluran berkat di masa mudanya. Kami rindu sekali anak-anak kami ini menjadi generasi penerus, berperan langsung di tengah-tengah perjalanan bangsa negara kami. Begitu juga mengambil bagian dalam pelayanan di tengah gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mari berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken dan emeritus, beserta pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR, tim multimedia, organis dan song leader, tim inventaris, tim verifikasi. Tuhan berikan roh kesehatian, roh kerajinan melayani Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh dengan sehati kami melayani Tuhan, bekerja sama dengan jemaat Tuhan, maka terlihatlah pelayanan yang indah di tengah-tengah gereja Tuhan. Terlihat pertumbuhan iman dan terlihat kemajuan pelayanan di tengah-tengah gereja GBKP Runggun Cengkareng. Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, bencana gempa bumi di Sumatera Barat. Tuhan yang berkati, beri kekuatan sehingga saudara-saudari kami ini tetap mampu menghadapinya. Berkati pemerintah dan lembaga-lembaga yang membantu dalam kebutuhan dan dalam memperbaiki kembali lingkungan rumah-rumah yang rusak. Tuhan berkati saudara-saudari kami yang terkena bencana banjir. Biarlah dengan pertolongan Tuhan mereka tetap mampu melalui bencana ini. Tuhan berkati pemerintahan kami. Tuhan berkati pemerintahan kami baik pusat maupun daerah. Tuhan berkati kota di mana kami tinggal. Tuhan berkati aparat keamanan, tenaga kesehatan. Tuhan berkati masyarakat Indonesia. Kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Tolong kami untuk kami tetap dengan sukacita menjalankan protokol kesehatan. Ikut untuk ambil bagian dalam vaksinasi. Tuhan berkati proses vaksinasi. Dalam kuasa Tuhan kami percaya tiba waktunya kami bisa menghentikan penyebaran COVID-19. Tuhan berkati bangsa negara kami. Jauhkan dari orang-orang yang berpikiran jahat, yang hendak menghancurkan kesatuan negara kami. Dengan kuasa kasih Tuhan, tetap terjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kami juga berdoa untuk keadaan dunia saat ini Tuhan. Terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Tentu ini berdampak kepada kestabilan di dunia ini. Mari Tuhan, tolong atas kejadian ini, sehingga sungguh-sungguh bisa ditemukan titik damai. Kami tidak saling menghancurkan, karena perang bukan jalan yang terbaik untuk kami menjaga kedamaian dunia ini. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin dunia. Tuhan berikan hikmat, sehingga perang ini bisa segera diberhentikan. Begitu juga perang di belahan bumi yang lain. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami yang melayani di kebaktian minggu hari ini. Tuhan berkati kami dan layakkan kami terus untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami melayani Tuhan di kebaktian ini, dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan kami mampu melayani seturut kehendak Tuhan. Beri kami terus kekuatan, berikan kami kesehatan dan sukacita dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati orang tua kami yang telah lanjut usia, orang tua kami Saitun. Walaupun mereka telah lanjut usia, tenaga mereka telah berkurang, penglihatan mereka telah berkurang, pendengaran mereka berkurang, tapi mereka tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah gunung batu perlindungan orang tua kami ini. Sehingga orang tua kami walaupun sudah Saitun tetap menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Tuhan, bagi keluarga dan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa persembahan dan syafaat kami. Tolong kami Tuhan untuk kami terus tetap menjalin komunikasi, terus tetap bersekutu dengan Tuhan. Berikan hati yang taat dan setia dalam kami menjalani hari-hari kami, di dalam kami menghadapi tantangan dan cobaan hidup ini. Sehingga kami tetap mampu menjadi saluran berkat Tuhan, dan kami tetap mampu memuliakan Tuhan. Ini kami dan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri, marilah kita nyatakan janji kita kepada Allah. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak-Nya, dan Dia telah mempersiapkan semua yang baik bagi orang-orang yang dipilih-Nya. Aku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Aku ingin hidup dengan rancangan-Nya. Aku mau setia walau banyak pencobaan yang menghadang. Tuhanlah tempat perlindungan yang teguh, dan Dia memberi jaminan kepada setiap umat-Nya. Aku tetap memegang janji Tuhan. Aku berjanji dengan kasih karunia-Nya akan melaksanakan segala aktivitasku setiap hari. Hanya bagi Dia segala pujian, hormat, dan syukur. Haleluya.
Mari kita meneguhkan janji kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165 bait 1 dan 2, janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombak-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Bersaksilah kepada semua manusia bahwa kamu adalah anak-anak Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan tak terbatas menemani hidupmu. Dijagainya, dikuatkan dan diberkatinya kamu yang menjalankan kehendak-Nya. Tuhanlah yang menyediakan keperluanmu dan kamu tidak akan kekurangan. Tuhan tetap beserta kamu sampai akhir zaman. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah berjalan dengan baik. Untuk itu, mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saat teduh dimulai.
saat teduh selesai. Kepada BPMR kami persilahkan menyampaikan beberapa penekanan. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena ibadah kita sudah dapat berjalan dengan baik. Terima kasih buat Pendeta Asnila Brutarigan atas pelayanannya dan kiranya Tuhan selalu memberkati setiap pelayanan pendeta. Terima kasih buat Pertua Diaken Sektor Filipi atas pelayanannya pada hari ini dan kiranya Tuhan juga selalu memberkati setiap pelayanan Pertua Diaken dan setiap pelayanannya semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih juga buat song leader, organis, tim multimedia, dan setiap kita yang berperan dalam pelaksanaan ibadah ini, dan Tuhan Yesus selalu memberkati setiap pelayanan kita. Kembali kami mengingatkan untuk semua jemaat sektor Kolose, agar nanti jam 12 kita dapat bergabung melalui virtual Zoom, untuk boleh kita bersama-sama mengikuti pemilihan calon pertua di sektor Kolose. Dan kembali juga kami mengingatkan untuk kebaktian janji iman di tanggal 13 Maret 2022, kami mengharapkan agar semua jemaat Tuhan dapat ikut ambil bagian dalam pelaksanaan janji iman ini, yang mana memang janji iman ini nanti akan kita pergunakan untuk menopang semua program-program yang ada di tengah-tengah gereja kita. Kebaktian kita minggu depan 6 Maret 2022 kita tetap melaksanakannya secara live streaming, di mana kita akan dilayani Pertua Diaken Sektor Jerusalem dan Pendeta Lead Malem Sinulingga. Pandemi COVID-19 belum berlalu, untuk itu mari kita tetap melakukan protokol kesehatan dan tetap menjaga imunitas kita tetap menjaga kesehatan kita. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita semua. Akhir kata, terima salam dari kami yang melayani. Shalom.